Cerita dari sebuah film bisa terinspirasi dari mana saja, termasuk dari mitos atau legenda yang ada di masyarakat. Berikut adalah 7 film yang berhubungan dengan legenda versi On The Spot. Nyai Blorong. Kita awali dengan film perkawinan Nyi Blorong yang dirilis pada tahun 1983 dan dibintangi oleh Cliff Sangra dan Suzana. Film yang bercerita tentang kecantikan Nyi Blorong, anak dari Nyi Roro Kidul yang diperankan oleh Suzana, membuat para raja dan pangeran saling berperang untuk mendapatkannya sebagai permaisuri. Perebutan terakhir tinggal antara Prabu Dewa Cengkar dari Medang Kamulan melawan Pangeran Tejo Arum diperankan oleh Cliff Sangra dari Galunggung yang memang dicintai Nyi Blorong. Karena memang telah mendapat restu dari Nyi Roro Kidul, berlangsunglah perkawinan Tejo Arum dengan Nyi Blorong. Pada saat itulah datang serangan besar dari Dewa Cengkar. Karena Tejo Arum kewalahan berhadapan dengan Dewa Cengkar, Nyi Roro Kidul membantu dengan melempar telur untuk ditelan Tejo Arum yang membuatnya berubah menjadi raksasa besar dan berhasil mengalahkan Dewa Cengkar. Untuk merubah kembali ke wujudnya, Tejo Arum harus bertapa selama 350 tahun di Gunung Galunggung. Dengan rasa berat, berpisahlah pengantin baru tersebut. Selanjutnya adalah film Ajian Ratu Laut Kidul yang diproduksi tahun 1991. Film yang kembali dibintangi oleh Suzana dan Cliff Sangra ini disutradarai oleh Naryono Prayitno. Film ini mengangkat legenda Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Bercerita tentang perebutan kedudukan lurah antara Lestari dan Anggoro. Karena sudah kehabisan akal, Anggoro bersaing tidak sehat dengan menggunakan jasa dukun. Akibatnya Lestari bukan hanya tersingkir, tapi juga terasing masuk hutan karena tubuhnya rusak oleh ilmu hitam. Saat itulah muncul Ki Jaga Satru diperankan oleh Cliff Sangra yang diutus penguasa alam gaib Laut Selatan untuk menyelamatkan Lestari, sekaligus mengobati cacat tubuhnya. Atas bantuan Ki Jaga Satru, kedok Anggoro dibuka dan disingkirkan. Lestari kembali menjadi lurah. Satu lagi film legenda yang dibintangi oleh ratu film horor kita Suzana, Ratu Buaya Putih. Cerita berawal dari persaingan pawang buaya yang membuat Sumarna gelap mata dan merebut sebuah jimat milik Ratu Buaya Putih dari tangan teman seperguruannya. Konon jimat tersebut dapat membuat seorang pawang buaya menundukkan buaya seganas apapun. Meski Sumarna berhasil mendapatkan jimat tersebut, namun ia terkena kutukan dari sepemilik sah jimat tersebut, yaitu keturunannya akan mati. 20 tahun kemudian, 2 anak Sumarna meninggal. Anak pertama Sumarna mati di kolam buaya, sementara yang kedua mati tertabrak motor. Kini hanya tinggal anak perempuan Sumarna, Murti, yang juga dibayang-bayangi maut. Berikut juga merupakan film legenda tentang buaya yang datang dari Thailand yang berjudul Kraitong. Bercerita tentang desa utara Thailand yang mengalami kehebohan karena banyak penduduk yang mati diserang oleh buaya yang sangat besar yang ternyata siluman buaya yang bisa berubah menjadi manusia bernama Calawan. Hal ini tentu membuat resah penduduk setempat. Kepala desa mengadakan sayembara untuk membunuh buaya tersebut. Hadiahnya ia akan menyerahkan kedua putrinya dan separuh hartanya. Datanglah Kraitong, seorang pemuda dari desa selatan yang terkenal dalam membunuh buaya dan kemampuan menyelamnya. Secara keseluruhan, cerita ini berkisah tentang bagaimana Kraitong berusaha untuk memusnahkan buaya tersebut. Lanjut ke film hantu Jembatan Ancol yang diproduksi pada tahun 2008.
Film ini terinspirasi oleh legenda tentang hantu si manis jembatan Ancol. Film ini berkisah tentang seorang mahasiswa yang bernama Niko yang tanpa sengaja membunuh pacar gelapnya Livi ketika meminta pertanggungjawaban Niko di atas jembatan Ancol. Kemudian cerita bergulir dengan plot yang tidak jauh berbeda dengan film horor lain. Arwah Livi terus menghantui Niko. Film yang mengangkat legenda yang sama juga pernah diproduksi pada tahun 1973 dengan judul Si Manis Jembatan Ancol dan dibintangi oleh Lenny Marlina. Jelangkung, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2001 juga mengusung tema ritual mistis kuno Jailangkung dari Indonesia dan legenda-legenda urban dari daerah Jakarta seperti legenda hantu Rumah Kentang dan Suster Ngesot. Film yang disutradarai Rizal Mantovani dan Jose Purnomo ini memiliki tagline yang terkenal setelah dirilis, yaitu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Film yang berbiaya produksi 400 juta rupiah ini tercatat telah ditonton 1,3 juta penonton di layar bioskop setelah dirilis, dengan total penonton sampai sekarang 5,7 juta penonton dan meraup pendapatan sekitar 5 miliar rupiah. Jelangkung masih memimpin sebagai film dengan penonton terbanyak di seluruh Indonesia. Namun rekornya sebagai film dengan pendapatan terbanyak di seluruh Indonesia telah dikalahkan oleh film Laskar Pelangi pada tahun 2001. Nanti kalian celaka. Kalau kalian udah nggak ada urusan, silakan pergi dari sini. Terakhir adalah film hantu Jeruk Purut, bercerita tentang seorang novelis bernama Ana yang mati secara misterius. Airin, teman Ana, mencoba memecahkan misteri kematian Ana dengan menelusuri bahan tulisan novel yang tidak sempat diselesaikannya. Hal ini membawa Ana pada cerita tentang pastur kepala buntung, sang penguasa makam Jeruk Purut. Sepanjang film bercerita tentang perjalanan Ana dan teman-temannya untuk menghentikan teror pastor kepala buntung. Itulah 7 film yang diangkat dari kisah legenda yang tersebar di masyarakat versi On The Spot.